Pemakaian gurita pada bayi malah bisa mengakibatkan bayi berisiko mengalami sesak nafas loh ayah bunda. Halo, assalamualaikum ayah bunda. Jumpa lagi dengan Dr. Listia, spesialis anak di channel YouTube saya. Kali ini kita ngobrol-ngobrol sedikit yuk tentang mitos dan fakta tentang bayi baru lahir. Kelahiran buah hati merupakan suatu peristiwa yang membahagiakan, ditunggu-tunggu oleh semua pasangan. Tapi kadangkala hal ini juga membuat kekhawatiran, terutama untuk ibu-ibu yang baru pertama kali mempunyai pengalaman mempunyai bayi baru lahir. Nah, kadangkala ibu yang baru melahirkan ini rentan sekali terjadi baby blues. Penyebabnya bermacam-macam. Salah satunya adalah kekhawatiran tentang cara merawat bayi. Apalagi banyak sekali berkembang mitos di masyarakat tentang bagaimana merawat bayi baru lahir, yang kadangkala mitos itu tidak selalu benar, bahkan tidak masuk akal. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita tidak boleh percaya begitu saja terhadap mitos itu. Karena kadangkala bisa jadi mitos tersebut justru menyesatkan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua tidak boleh percaya begitu saja dalam mitos yang ada. Bisa jadi mitos tersebut malah menyesatkan. Nah, berikut ini beberapa mitos yang ada di masyarakat kita tentang bayi baru lahir. Yang pertama, bayi harus dibedong kakinya dengan ketat supaya kakinya tidak bengkok. Bayi baru lahir memang kakinya terlihat seperti bengkok atau membentuk huruf O. Namun demikian, lama-kelamaan seiring dengan bertambahnya usia bayi, kakinya mulai kuat, nanti akan lurus dengan sendirinya. Membedong bayi dengan ketat tidak ada hubungannya dengan bentuk kaki yang lurus. Nah, membedong itu sebetulnya tujuannya adalah agar bayi merasa nyaman dan hangat. Jika bedongnya terlalu kuat dan ketat, maka bayi malah susah bergerak dan merasa tidak nyaman. Bahkan mungkin bayi akan mengalami sesak napas karena ikatan bedong yang terlalu kuat. Tetapi ayah bunda boleh khawatir kalau makin bertambahnya usia bayi, kakinya makin kelihatan berbentuk seperti huruf O. Karena ada beberapa penyakit, salah satunya adalah rachitis, yaitu kekurangan vitamin D yang menyebabkan bayi mengalami kelainan dalam bentuk kakinya tersebut. Silakan konsultasikan dengan dokter anak terdekat untuk mengetahui apakah kaki berbentuk O atau bengkok ini masih dalam batas normal atau perlu dikhawatirkan. Mitos yang kedua, bayi yang menangis dan selalu digendong akan menjadikan bayi menjadi anak yang manja. Ayah bunda, menangis adalah bahasa komunikasi bayi terhadap kita.
mungkin dia tidak merasa nyaman, mungkin dia lapar, mungkin dia kedinginan atau kepanasan, atau sebetulnya dia hanya pengen belayan kasih sayang kita sebagai orang tuanya. Masih banyak orang tua beranggapan bahwa menggendong bayi akan menyebabkan bayi jadi bau tangan atau bayi akan minta terus untuk digendong. Padahal menggendong bayi merupakan salah satu cara untuk membangun bonding atau kedekatan ibu dengan bayi. Dan tentu saja semua bayi akan suka untuk digendong. Jadi ayah bunda nikmati saja. Nanti pada masanya, biasanya pada usia 3-4 bulanan, bayi tidak mau akan digendong. Dia akan merasa nyaman untuk ditaruh di bawah, lebih mengeksplor dirinya untuk tengkurap, bolak-balik, miring, dan sebagainya. Mitos yang ketiga, bayi baru lahir harus memakai gurita. Masih banyak orang Indonesia yang beranggapan bahwa memakai gurita akan mengharapkan bayi. Bahkan tidak jarang sering terjadi perbedaan pendapat, perdebatan antara ibu bayi dengan nenek mengenai hal ini sehingga menyebabkan adu pendapat. Pada faktanya, memakai gurita tidak dianjurkan lagi ayah bunda. Justru pemakaian gurita bisa mengganggu pernafasan bayi karena pergerakan dada menjadi terbatas. Pemakaian gurita pada bayi malah bisa mengakibatkan bayi berisiko mengalami sesak nafas loh ayah bunda. Kenapa? Karena pemakaian gurita pada bayi dapat menekan lambung sehingga membatasi pernafasannya. Padahal bayi masih banyak bernafas melalui otot-otot perut sehingga membatasi gerakan perutnya akan mengakibatkan sulit bernafas. Ayah bunda sebaiknya tidak perlu panik ketika melihat bayi bernafas dengan sangat cepat karena memang jumlah nafas bayi setiap 1 menit lebih cepat dibanding orang dewasa. Rata-rata bayi bernafas sebanyak 40-60 kali per menit dan bisa melambat 30-40 kali per menit ketika sedang tidur. Jadi memang nafas bayi masih irregular ayah bunda, kadang cepat dan kadang lambat. Nah, kadangkala ayah bunda melihat nafas bayi lebih cepat pada beberapa waktu, tapi kemudian melambat selama kurang dari 10 detik lalu bernafas secara normal. Hal ini masih tergantung normal dan bisa dinamakan sebagai bernafas periodik. Jika ayah bunda mencemaskan irama nafas bayi yang terlalu cepat atau terlalu lambat, segera berkonsultasikanlah dengan dokter anak terdekat. Menggunakan gurita bayi untuk menormalkan kembali jalan nafas bukanlah jalan yang baik. Ada mitos juga bahwa memakai gurita mencegah supaya perutnya tidak kembung. Orang tua mungkin khawatir melihat bayi yang perutnya terlihat besar, padahal sebagian besar bayi memang memiliki perut yang lebih besar, apalagi setelah menyusu dalam jumlah yang banyak. Jangan heran jika perut bayi setelah menyusu akan teraba keras, kemudian sedikit membengkak gitu. Tapi biasanya nanti akan kembali lunak dalam beberapa jam setelah itu dan bukan pertanda bahwa bayi mengalami kembung. Sebaiknya ayah bunda perlu mewaspadai jika perutnya terlihat bengkak, keras, diikuti dengan konstipasi atau tidak bisa BAB atau sering muntah. Periksakan bayi Anda ke dokter terdekat. Nah, sebagai langkah pencegahan supaya perut tidak kembung, bukan menggunakan gurita bayi ayah bunda, tetapi lebih melihat posisi dan perlekatan bayi pada saat menyusu. Kemudian bisa juga dibantu dengan mempositioning atau membuat sendawa setelah menyusu. Maupun sesekali bisa juga dengan menggerakkan kaki bayi seakan ia terlihat seperti menggenjot sepeda agar tidak ada gas yang terperangkap di dalam lambungnya. Nah, ternyata ayah bunda memakaikan gurita juga bisa meningkatkan resiko bayi menjadi gumoh
atau gastroesophageal reflux. Gumoh sebetulnya pada bayi merupakan hal yang biasa dan tidak berbahaya, serta dapat berkurang seiring dengan bertambahnya usia bayi. Gumoh pun bisa disebabkan oleh berbagai hal, misalnya posisi menyusu yang tidak tepat, sehingga belum sempurnanya katup antara lambung dan kerongkongan bayi meningkatkan risiko ini. Nah, pemakaian gurita ini juga bisa meningkatkan risiko bayi yang mengalami gumoh, karena gurita itu membuat lambung bayi menjadi tertekan. Bila dalam kondisi tersebut bayi dipaksa untuk minum, maka lambungnya akan tertekan sehingga mengakibatkan cairannya kembali ke mulut naik ke atas alias menjadi gumoh. Nah, kadangkala ayah bunda, orang tua juga memakaikan gurita untuk mencegah supaya pusar bayi tidak bodong. Mempunyai bayi dengan pusar bodong seringkali dianggap sebagai aib atau kekurangan pada bayi. Oleh karena itu, banyak sekali orang tua yang menempelkan koin di pusar bayi dan memakaikan gurita dengan kencang-kencang untuk mencegah supaya tidak bodong. Meski demikian, cara ini tidak terbukti secara medis dapat mencegah pusar bayi bodong di kemudian hari. Dalam dunia medis, pusar bodong dikenal dengan nama hernia umbilicalis. Kondisi ini sangat normal ditemui pada bayi baru lahir, apalagi pada bayi prematur. Tapi umumnya tidak berbahaya dan mayoritas akan menghilang atau membaik di usia 3 atau 4 tahunan. Justru pemakaian gurita dan koin pada pusar bayi bisa mengakibatkan iritasi atau kemerahan kalau koinnya tidak steril, atau pemakaian gurita yang terlalu ketat juga bisa menyebabkan iritasi kalau bayi menjadi berkeringat, jadi tidak menjadikan bayi menjadi nyaman. Mitos selanjutnya adalah bayi tidak boleh keluar dari rumah sampai berusia 40 hari. Faktanya, bayi boleh dibawa keluar rumah misalnya untuk kontrol atau periksa ke dokter, atau untuk dijemur untuk mendapatkan vitamin D dari matahari, atau untuk imunisasi, karena memang imunisasi hepatitis B0 dan imunisasi BCG dan polio kita berikan pada bayi kurang dari 1 bulan atau kurang dari 40 hari. Yang tidak boleh dilakukan adalah membawa bayi jalan-jalan keluar ke tempat yang umum, yang ramai, misalnya ke mall, ke pusat-pusat perbelanjaan. Hal ini disebabkan karena tubuh bayi masih lemah dan daya tahan tubuhnya belum baik, sehingga dia beresiko tertular penyakit dari orang lain atau orang di sekitarnya. Mitos yang lain yang sering berkembang juga adalah bayi baru lahir tidak boleh dipotong kukunya sampai usia 40 hari. Padahal faktanya ayah bunda, seringkali pada beberapa bayi kuku mereka sudah panjang sejak lahir, apalagi kalau bayi itu lahirnya sudah aterem lebih dari 40 minggu. Awalnya kuku bayi baru lahir masih lunak, beberapa hari kemudian akan menjadi keras dan bisa melukai kulit, sehingga bayi baru lahir pun boleh dipotong kukunya. Tapi yang menjadi perlu perhatian adalah gunakan gunting kuku yang aman, yang khusus untuk bayi, dan harus selalu berhati-hati memotong kuku bayi agar tidak melukai jari tangannya. Mungkin memotongnya jangan habis mandi, karena kalau habis mandi biasanya kukunya akan kelihatan lunak. Kemudian memotongnya juga jangan malam-malam, karena kalau malam otomatis pencahayaan kurang dibanding pas siang hari. Jadi tetap boleh ya ayah bunda memotong kuku bayi kurang dari 40 hari asal dengan hati-hati dan dengan gunting kuku yang khusus digunakan untuk bayi. Mitos lain adalah, pernah nggak dengar ayah bunda kalau rambut yang dicukur terus akan menjadi rambutnya makin lebat? Masih banyak yang percaya loh kalau sewaktu bayi rambutnya sering dicukur, nanti dewasa
rambutnya akan menjadi lebat. Padahal faktanya secara medis, rambut tipis atau lebat itu tergantung dari genetik orang tuanya, tergantung dari nutrisi anak atau bayi itu, bukan tergantung dari seringnya membotaki bayi terus-menerus. Untuk itu, tidak perlu mencukur bayi terlalu sering. Kadang, rambut itu malah berfungsi sebagai pelindung supaya bayi tidak kehilangan panas terlalu banyak. Karena pada bayi, kehilangan panas terlalu banyak dapat terjadi melalui permukaan dari kepalanya. Sehingga tidak perlu menyukur rambut bayi secara terlalu sering. Salah-salah malah bisa menyebabkan kulit kepalanya menjadi luka karena iritasi atau terkena pisau cukur. Mitos yang lain adalah ayah bunda, katanya bayi yang bahagia, jarang atau tidak menangis adalah bayi yang pintar. Padahal faktanya adalah semua bayi menangis karena menangis itu adalah bentuk komunikasi bayi terhadap orang tua atau lingkungan sekitarnya. Sebagian bayi baru lahir menangis lebih sering dibandingkan bayi yang lainnya karena memang setiap bayi itu mempunyai keunikan tersendiri ayah bunda. Bahkan antara kakak dan adik pun mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Pada umumnya tangisan bayi meningkat sejak usia 2-3 minggu dan mencapai puncaknya pada usia 6-8 minggu. Kemudian tangisan ini akan berangsur-angsur berkurang hingga usia 12 minggu. Apa yang mesti ayah bunda lakukan? Bila ayah bunda mendengar tangisan bayi, janganlah stres, tapi nikmatilah. Itu adalah bentuk komunikasi bayi. Anggaplah itu sebagai nyanyian yang indah di telinga kita. Kalau ada ayah bunda yang terlalu stres mendengarkan tangisan bayi, mintalah bantuan kerabat terdekat atau orang tua untuk menangani bayi sementara ayah bunda menenangkan diri. Bila bayi rewel, gendonglah ke ruangan yang sunyi atau temaram, ayun perlahan sambil menyanyikannya. Sampaikan kata-kata positif bahwa ibu atau ayah sayang sama bayi. Mitos selanjutnya adalah bayi yang sering menangis berarti ia mengalami kolik. Jadi sebaliknya yang tadi, kalau tadi bayi yang jarang nangis dibilang mungkin pinter atau anteng, kalau sekarang bayi yang sering menangis malah dibilang kolik. Padahal faktanya belum tentu loh ayah bunda. Kolik atau sakit perut pada bayi terjadi kira-kira sekitar 13% pada bayi dengan jumlah yang seimbang antara bayi yang menyusu ASI maupun susu formula. Nah, untuk mengetahuinya apakah bayi kita mengalami kolik atau tidak, ada beberapa kriteria. Misalnya, bayi menangis sekitar 3 jam per hari, minimal 3 hari dalam seminggu, dan terus-menerus terjadi selama 3 minggu atau lebih. Bicarakan pada dokter anak terdekat tentang cara penanganannya. Bisa juga dengan memijat perut bayi secara perlahan dengan gerakan searah jarum jam untuk membantu mengurangi ketidaknyamanannya. Nah, kolik juga bisa terjadi pada bayi karena dia masih mengalami kekurangan enzim laktase yang berfungsi untuk mencerna laktosa dari ASI maupun susu formulanya. Nah, untuk mengurangi kolik pada bayi, untuk ibu yang menyusui bayinya secara ASI eksklusif, mungkin ibu juga boleh pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi laktosa supaya bayinya tidak mengalami intoleransi laktosa yang berlebihan. Tidak ada treatment khusus atau obat khusus untuk bayi yang mengalami kolik atau intoleransi laktosa. Yang harus diberikan adalah berikan ketenangan atau garansi kepada orang tua bahwa kolik pada bayi merupakan hal yang normal. Orang tua harus tenang. Kemudian bisa dibantu dengan positioning atau menyendawakan bayinya supaya gas atau udara yang membuat bayi kembung itu berkurang. Ibu yang memberikan ASI eksklusif, kurangi konsumsi laktosa yang berlebihan. Mungkin sebaiknya ibu hindari mengkonsumsi susu sapi dan produk-produknya untuk mengurangi supaya kadar laktosa ASI ibu tidak terlalu banyak sehingga tidak terlalu
mengakibatkan bayi mengalami intoleransi laktosa sehingga keluhan tentang kolik bisa berkurang. Demikianlah ayah bunda sharing kita tentang mitos dan fakta bayi baru lahir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya ayah bunda selalu mendapatkan informasi-informasi yang terbaru tentang kesehatan buah hati Anda. Dan boleh loh share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman ayah bunda yang lain juga mengetahui tentang informasi kesehatan buah hatinya. Oke, sampai jumpa.